ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa syukur, karena manusia ini memang manusia makhluk yang sangat sulit untuk bersyukur. Mereka punya sifat dasar yang namanya gampang bosan, sehingga diceritakan ketika Bani Israel mereka pertama kali mendapatkan makanan langsung dari langit, manna dan salwa, maka ketika mereka pertama kali mencicipinya, banyak dari mereka yang pingsan saking enaknya. Tetapi hari berganti hari, bulan berganti bulan, maka mereka pun bosan sambil mengatakan lan nasbira ala ta'amin wahid. Wahai Nabi Musa, kami enggak sabar kalau makanan ini saja enggak sabar. Padahal manna wa salwa itu diturunkan langsung oleh Allah dari langit. Tidak perlu bekerja untuk mencarinya, tidak perlu membayar untuk mendapatkannya, tidak perlu usaha untuk memakannya. Tetapi namanya manusia tetap saja bosan dengan itu semua. Bahkan dikatakan seandainya nikmat surga itu tidak ditingkatkan setiap saat oleh Allah, maka nanti manusia di surga pun bosan juga. Tapi oleh Allah nikmat surga itu tambah terus. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setan, musuh besarnya manusia, sudah bersumpah kepada Allah, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa 'an aymanihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Setan sudah bersumpah di hadapan Allah, aku akan datangi manusia dari depannya, dari belakangnya,
dari kanannya, dari kirinya. Dan engkau wahai Tuhanku akan menemukan manusia itu, banyak dari mereka tidak ada yang bersyukur. Si setan itu menggoda manusia banyak. Menggoda dengan berzina, menggoda mencuri, menggoda bunuh orang, menggoda macam-macam. Tapi awal dari godaan yang dia lancarkan untuk manusia bisa melakukan macam-macam keburukan itu, manusia dibikin tidak bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu merasa syukur dengan hartanya, tidak akan mungkin dia mencuri. Ketika orang itu merasa syukur dengan istrinya, tidak mungkin berzina. Ketika orang itu merasa bersyukur diberi teman, tidak mungkin dibunuh. Ketika orang itu merasa syukur dikenalkan kepada Allah, maka tidak mungkin mencari Tuhan selain Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia paling banyak mereka itu yang tidak mereka syukuri, yang tidak mereka rasakan bahwa itu menguntungkan, yang tidak mereka rasakan bahwa itu membahagiakan, yang tidak mereka rasakan bahwa itu memuliakan, justru adalah perkara yang paling mahal dalam kehidupan mereka, yaitu iman dan Islam. Kebanyakan dari manusia sekarang, dulu dan nanti, kebanyakan mereka itu tidak merasa diuntungkan dengan agama, tidak merasa diuntungkan dengan iman dan Islam. Bahkan agama itu dijadikan sebagai beban dalam kehidupan. Agama dianggap sebagai penghalang untuk mencapai kesuksesan. Agama hanya urusan pribadi masing-masing orang yang tidak perlu ditambahkan. Hingga kita lihat banyak orang Islam yang kita tidak tahu bahwa dia itu orang Islam. Kita tahu kalau dia Islam nunggu matinya dulu, disolati atau tidak. Kalau belum dia mati, disolati atau tidak, kita tidak akan tahu dia orang Islam atau tidak. Namanya bukan Islami, pakaiannya tidak Islami, tidak pernah kumpul dengan orang Islam, ke masjid pun tidak pernah. Ternyata baru ke masjid ketika disolatkan saja. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya kemuliaan kita, hakikatnya kesuksesan kita, hakikatnya kebahagiaan kita, bahkan hakikatnya harga kita, nilai kita sejauh nilai iman yang ada dalam hati kita. Apabila iman dalam hati kita ini semakin sempurna, maka kita semakin akan mahal harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan serendah-rendahnya iman, sekecil-kecilnya iman, yang mungkin imannya itu tidak kuat untuk mengangkat dia sholat berjamaah. Imannya itu bahkan tidak kuat untuk mengangkat dia sholat. Imannya hanya pernah menjadikan dia mengucapkan La ilaha illallah sekali seumur hidup yang yakin. Selain itu tidak punya kebaikan apapun. Maka iman yang paling kecil itu nilainya adalah dikalikan 10 kali lipat ini surga itu besarnya. Maka disebutkan dalam hadis sahih riwayat Muslim, ada orang iman yang imannya paling lemah, keluarnya dari neraka paling akhir, neraka sudah kosong, tinggal dia sendirian. Akhirnya dia berdoa, ya Allah, keluarkanlah aku dari neraka, ya Allah. Teman-temanku sudah keluar semua, tetangga-tetangga sudah keluar semua, tinggal saya sendirian saja di sini, ya Allah. Saya tidak minta apa-apa selain dikeluarkan dari neraka. Maka Allah berfirman, apakah kamu berjanji wahai manusia tidak akan meminta lagi? Ya, saya berjanji tidak akan minta lagi. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dia dari neraka. Dikeluarkan tepat di depan mulut neraka.
tepat di hadapan jurang neraka. Maka akhirnya setelah di situ dan mukanya itu ngadep ke neraka pas, nggak bisa noleh. Akhirnya dia merasa ini sudah di luar, rasanya kok kayak masih di dalam. Bayangkan kita depan api unggun saja bagaimana panasnya, bagaimana kalau kita dihadapkan depan neraka langsung. Maka akhirnya orang tadi pun berkata kepada Allah, ya Allah, saya minta ya Allah wajah saya dihadapkan ke arah lain. Maka Allah berfirman, wahai fulan, bukankah kamu sudah berjanji tidak akan meminta lagi? Ini terakhir kali ya Allah, aku tidak akan meminta lagi. Janji? Ya, saya janji. Ya, sebagaimana dia hidupnya di dunia juga begitu. Dia berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kalau saya mengulangi, saya janji lagi. Banyak manusia seperti itu. Maka akhirnya wajahnya dihadapkan oleh Allah ke surga. Setelah tinggal beberapa lama, maka dia melihat surga dari kejauhan ini sudah tertarik untuk mendekat. Karena surga itu disebutkan dalam satu hadis, perjalanan 500 tahun sudah tercium bau wanginya. Akhirnya dia minta kepada Allah, ya Allah, dekatkanlah aku ke surga ya Allah. Kalau dari sini kurang jelas ya Allah. Katanya tidak minta, enggak, ini terakhir saya cuma minta lihat di depannya saja, enggak usah masuk, di depannya saja. Janji, janji. Akhirnya didekatkan oleh Allah di depan pintu surga. Maka sampai di depan dia melihat macam-macam keindahan, macam-macam keistimewaan, macam-macam kemuliaan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman. Maka akhirnya pun dia pun ingin lagi. Ya Allah, izinkan saya masuk walaupun saya nggak punya apa-apa di sana ya Allah. Katanya kamu nggak minta lagi. Ini yang terakhir kali, sudah nggak minta lagi. Janji, ya janji. Ini dalam hadis sahih, ini memang orangnya lucu, memang orangnya. Maka Nabi pun sampai tertawa ketika menceritakan cerita ini. Yang anehnya orangnya. Maka akhirnya dia masuk. Dia jalan-jalan di surga. Begitu mau masuk kebun, ditahan sama penjaganya. Jangan masuk, ini orang. Mau masuk istana, dilarang. Ini nggak boleh masuk, ini milik orang. Mau ketemu bidadari, dilarang. Ini udah jadi istri orang. Akhirnya dia susah. Minta lagi kepada Allah. Ya Allah, masa saya di surga jadi gelandangan ya Allah. Di surga tapi nggak punya apa-apa. Di surga nggak bisa ngapa-ngapa. Apa yang saya lakukan di sini ya Allah? Maka akhirnya Allah berfirman, katanya kamu nggak minta lagi. Tidak. Apa yang kamu minta kalau begitu? Saya minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Sudah, apa lagi? Minta ini, minta ini, minta ini. Sampai habis. Semua keinginannya sudah disebutkan. Maka Allah bertanya kepada dia, sudah habis? Sudah ya Allah. Allah pengen memuliakan dia. Allah pengen memberikan anugerah kepada dia. Maka Allah bertanya lagi, fulan, kamu nggak pengen ini? Oh iya, itu pengen juga. Kamu nggak pengen ini? Oh iya, itu pengen juga. Terus sampai akhirnya Allah berfirman, semua yang kamu inginkan saya lipat gandakan 10 kali lipat dari apa yang kamu inginkan. Ini orang yang surganya paling bawah, imannya paling jelek, paling rendah, tidak pernah berbuat kebaikan, melanggar semua aturan, tetapi dia masih begitu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan orangnya kalau rajin salat berjamaah? Bagaimana kalau orangnya itu rajin baca Al-Quran? Bagaimana kalau orangnya itu rajin berzikir? Bagaimana kalau orangnya itu rajin berjuang? Sudah tidak bisa dibayangkan lagi apa yang Allah sediakan untuk mereka. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga indahnya, dan tidak pernah bisa dibayangkan oleh hati-hati manusia. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sebab iman dan Islam, dengan sebab agama ini, hidup kita ini maju. Kalau orang-orang hanya memikirkan dunia, kita jadi punya pikiran setelah dunia, yaitu akhirat.
Kalau orang-orang mendapatkan berita dari manusia, maka orang iman mendapatkan berita dari pencipta manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam Al-Quran disebutkan, amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim. Kenapa manusia itu kok tidak mau bertanya dengan berita yang besar? Yang ditanyakan berita-berita yang kecil, berita dari HP, dari koran, dari internet, berita harga naik, harga turun, berita raja naik, raja turun, berita kecil. Berita yang besar, manusia sebentar lagi akan berangkat ke akhirat dan tidak akan ada di sana kecuali dua tempat, yaitu surga dan neraka. Ini berita besar ini, Pak. Kalau berita selain itu, berita kecil. Seperti katak di bawah tempurung. Perasaannya sudah tahu apa-apa, ternyata nggak tahu apa-apa. Itulah manusia. Manusia kalau hanya mengandalkan penglihatannya saja, maka dia akan tertipu. Manusia tidak bisa melihat yang di langit. Kok langit? Langitnya itu bagaimana bentuknya dia tidak bisa melihat. Kok bentuknya bagaimana langit itu di mana dia tak tahu. Bagaimana dia bisa melihat? Kok bisa memutuskan dengan hanya penglihatannya saja? Seperti orang-orang materialistis. Yang mana pokoknya kalau nggak bisa lihat, nggak percaya. Mana Tuhan? Pengen lihat saya. Mana surga? Saya nggak percaya. Mana neraka? Omong kosong saja. Nanti kalau sudah masuk baru nangis. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia pendengarannya lemah, penglihatannya lemah, pengetahuannya juga lemah. Maka kalau dia hanya mengandalkan pikirannya saja, hanya mengandalkan penglihatannya saja, hanya mengandalkan pendengarannya saja, pasti dia akan kecewa. Ada orang yang kita akan hadapi masa depan, siapkan ekonomi yang terbaik. Urusan ekonomi sudah disiapkan semua, ternyata masalah yang dihadapi bukan urusan ekonomi, ternyata urusan politik. Akhirnya diganti, kita perbaiki politik kita, perbaiki ekonomi kita. Ternyata bukan urusan politik yang dihadapi, urusan keluarganya. Istrinya lari ke Korea. Ini sudah keluarganya ada semua. Politiknya aman, ekonomi nyaman. Masalahnya lain lagi. Jantungnya bocor. Semua sudah dijaga. Urusan ekonomi, urusan politik, urusan kesehatan, urusan keluarga. Sudah ditutup semua kemungkinan masalah. Sampai tidak ada celah walaupun hanya satu lubang jarum pun tidak ada. Tetap saja ada masalah. Masalahnya bukan urusan ekonomi, masalahnya bukan urusan politik, masalahnya bukan urusan kesehatan, masalahnya Israel datang. Nah sudah, sekarang apa gunanya itu semua itu? Hanya agama yang bisa menjawab. Ketika Israel datang kepada kita, hanya agama yang bisa menyelamatkan. Ekonomi tidak bisa menyelamatkan, keluarga tidak bisa menyelamatkan, kesehatan tidak bisa menyelamatkan, hanya agama yang bisa menyelamatkan. La ilaha illallah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya dengan agama ini kita bisa beruntung. Hanya dengan agama ini saja kita bisa sukses. Hanya dengan taat kepada Allah kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Insyaallah semuanya hadirin. Maka digambarkan ada orang, dia itu melihat batu besar depan rumahnya. Dia marah. Dia mengatakan, batu ini mengganggu rumah saya. Maka dia pukulkan kepalanya di batu itu. Maka kepalanya berdarah. Batu itu begitu keras. Tambah marah lagi dia. Batu ini berarti bikin kepala saya berdarah. Tambah keras. Pukulkan dia. Wah! Langsung mati. Kira-kira ini yang bodoh siapa hadirin? Ya orangnya. Karena kepala yang begitu empuk, kepala yang begitu lemah, ditabrakkan kepada batu yang begitu kuat. Semua orang kan paham bahwa ini adalah bunuh diri.
Bagaimana kalau manusia yang begitu kecil kok berani dengan Allah yang Maha Kuasa? Lebih bodoh, lebih bodoh, lebih bodoh. Hadirin yang mulia, kalau sekarang ada orang punya uang 3.000 atau 10.000, pengen beli nasi bungkus, cocok. Kalau ada orang punya uang 10.000, pengen beli sepeda motor, sudah ketawa orang. Kalau ada orang punya 10.000, pengen beli jet pribadi, maka mekaniknya itu tertawa semua. Kamu itu 10.000, masuk sini aja bayarin 10 juta. Maka semua orang ketawa semua. Modal 10.000, pengennya beli jet pribadi. Yang lebih lucu, nggak punya modal, pengen masuk surga. Ini lebih lucu lagi. Sholat nggak pernah, puasa nggak pernah, doa nggak pernah, ikutnya sholat hanya hari raya saja. Tapi kalau ditanya, mau kemana Pak? Mau ke surga terus. Lewat jalur mana Pak? Jalur belakang, punya orang dalam. Jadi lebih lucu lagi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan satu kisah saja. Ada orang, dia ini hari-hari membaca Al-Quran dan membaca Al-Quran. Maka teman-temannya bertanya, ini siapa ini kok baca Quran terus? Maka dijawab, ini fulan. Dia bernazar untuk menikah dengan bidadari, maharnya dengan 4.000 kali khatam Al-Quran. Dan setelah 4.000 kali khatam, dia ketemu bidadarinya. Bidadari bilang, kalau cuma 4.000 khataman, saya nggak mau sama kamu. Saya mintanya 8.000 khataman. Nah sekarang kita ini, Qurannya di mana? Jangan kan 4.000 khataman, khatam saja kadang-kadang 10.000 belum pernah. Bagaimana mau khatam Qurannya munculnya Ramadan saja? Selain bulan Ramadan kayak tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini memang makhluk yang kecil. Makhluk yang kecil dibanding gunung-gunung lebih kecil, dibanding hewan-hewan lebih kecil, dibanding alam semesta lebih kecil. Tapi tidak ada makhluk di alam semesta ini yang urusannya lebih besar daripada manusia, tidak ada. Yang urusannya lebih panjang dari manusia, tidak ada. Yang risikonya lebih besar dari manusia, kalau gagal juga tidak ada. Begitu juga kalau beruntung tidak ada yang lebih beruntung melebihi manusia. Ceritanya manusia, cerita kita semua yang duduk di majelis ini tidak akan selesai sebelum fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Cerita manusia tidak akan selesai sebelum sebagian ke surga, sebagian ke neraka. Belum akan selesai. Bahkan karena kita ini banyaknya kita ini terpengaruh oleh orang-orang kafir, terpengaruh oleh ahli batil, terpengaruh oleh orang-orang yang buruk. Maka kadang-kadang kita ini kalau susah, kalau sedih, kita akan bilang, oh susah, kalau gitu mati aja selesai. Banyak orang yang bilang itu, kalau sudah susah, terlilit hutang, anaknya hilang dan sebagainya, dia akan bilang dengan mudahnya, dengan entengnya dia bilang mati aja enak, selesai. Bagaimana mati itu selesai sedangkan mati itu awal dari semuanya? Begitu manusia itu masuk dalam kubur, maka yang pertama kali bertemu dia adalah seorang malaikat yang mengatakan, ya fulan uktub, wahai fulan tulislah. Maka orang tadi kaget, bagaimana saya bisa menulis? Di sini tidak ada pena, di sini tidak ada kertas. Maka malaikatnya mengatakan, wayhak, celaka kamu. Kertasnya adalah kain kapan kamu. Kemudian penanya adalah tangan kamu. Maka malaikat tadi mengatakan, tulislah, apa yang harus saya tulis? Tulislah apa yang telah kamu berbuat, boleh kamu akil balik sampai kamu sekarat kemarin. Jadi kita akan menulis semua yang kita lakukan, detik
per detik, menit per menit, semua yang kita lakukan kita akan ingat semua. Waktu kita tidak sholat ke masjid, waktu kita ngantuk, waktu bayan, waktu kita main HP sendirian malah ngobrol, semua tertulis, semua ingat. Tidak ada yang terlupakan. Kita sendiri yang menulis. Alangkah menyesalnya kita kalau di dalam tulisan kita semuanya merah semua. Alangkah menyesalnya kita kalau di dalam tulisan kita isinya pelanggaran semua. Alangkah menyesalnya kita kalau di dalam tulisan itu isinya hanya kemaksiatan dan kelalaian. Dan sempurna penyesalan kalau di dalam tulisan itu isinya adalah kekufuran. Tapi alangkah bahagianya, alangkah senangnya, alangkah gembiranya kalau di situ tulisannya adalah baca Al-Quran. Kalau di situ tulisannya adalah bersedekah. Kalau di situ tulisannya adalah memperjuangkan Islam. Kalau di situ tulisannya adalah sholat tahajud sepanjang malam, maka kita akan bergembira. Capek tahajudnya sudah hilang, pahalanya tinggal nunggu kapan datangnya. Setelah itu belum selesai. Catatan tadi dikalungkan di lehernya masing-masing. Dan datanglah malaikat Munkar dan Nakir. Yang seandainya suara mereka diperdengarkan, maka seluruh makhluk akan tuli semua sangat keras. Mereka akan bertanya, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka. Pertanyaan yang semua orang tahu. Tetapi itu menjawabnya bukan dengan hafalan, menjawabnya adalah dengan amalan. Siapa yang pada waktu di dunia dia taat kepada Allah, kenal dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia selalu memperjuangkan Islam, mempraktekkan Islam, bangga jadi orang Islam, maka tentu dia akan bisa menjawab dengan mudah, Rabbi Allah wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dini al-Islam. Tapi alangkah kasihannya kalau orang itu tidak pernah mendengar nama Allah, tidak pernah ingat kepada Allah, bahkan alergi dengan panggilan Allah. Azan pengen dikecilkan, katanya mengganggu masyarakat. Atau dia ini tidak pernah mendengarkan, membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan baru-baru ini ada orang mengatakan, apa gunanya nama Muhammad? Di penjara isinya Muhammad semua, kata dia. Orang-orang yang begini dijamin kalau saya mati tidak tobat tidak mungkin mendapatkan syafaat dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mereka menistakan aturan Islam, orang-orang yang mereka memperolok-olok syariat Islam, tentu mereka tidak akan bisa menjawab semua pertanyaan. Dan mereka tidak akan bisa lari. Kalau di dunia dulu mereka bisa berbuat seenaknya karena didukung oleh penguasa-penguasa, didukung oleh tentara-tentara, didukung oleh orang-orang yang mendukung dia. Tetapi ketika dia di sana, dia hanya sendirian. Yang ada hanya dia dan amal dia. Yang amal dia semua buruk semua, maka kuburnya menjadi jurang-jurang dari api neraka. Naudzubillah. Hadirin Nabi Allah Subhanahu wa taala, sampai situ belum selesai. An-naru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Masing-masing dari orang dikubur tiap pagi dan sore akan diperlihatkan tempatnya nanti di akhirat di mana. Kok bisa tenang? Maka kalau ada orang bilang ini ada arwah gentayangan, ini kurang kerjaan. Ini kurang kerjaan, ini hanya hasil dari nonton film, tidak pernah mendengarkan ceramah. Tidak ada gentayangan-gentayangan. Semua sudah fokus dengan urusannya masing-masing. Yang ahli surga fokus menikmati nikmatnya, yang ahli neraka fokus merasakan siksanya. Nggak sempat keliling gentayangan, nggak sempat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibangkitkan. Wa nufiha fis-suri fa sa'iqa man fis samawat
وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Manusia pada waktu itu ditiup sangkakala, maka mereka semua bangkit semua dengan roh dan jasadnya. Tapi ada sedikit perbedaan, yaitu perbedaannya jasadnya tidak sama dengan jasad ketika di dunia. Jasadnya disesuaikan dengan amalnya masing-masing. Ada yang bangkit wajahnya bagaikan bulan purnama, ada yang bangkit wajahnya bagaikan bintang kejora, ada pula yang bangkit wajahnya dirubah menjadi kerah. Ini semua adalah hak. Ini semua adalah yang diceritakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pasti semua dari kita akan melihatnya, pasti semua dari kita akan mengalaminya. Maka di sana akan ada panggilan, per orang akan dipanggil, menerima catatan amal masing-masing. Dan karena yang dipanggil itu banyak orangnya, maka waktu pemanggilan itu butuh 50.000 tahun. Bisa dibayangkan, kita duduk di sini setengah jam sudah nggak kuat, bagaimana 50.000 tahun hadirin? Kalau sekarang di sini nggak kuat, bisa ke toilet, bisa cari udara. Kalau di padang mahsyar mau lari kemana gitu ya? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang dipanggil dengan amal catatan dirinya, sebelum mereka dimasukkan ke dalam neraka, Allah akan bukakan lebar-lebar pintu surga. Allah akan tampakkan istana-istana. Allah tampakkan bidadari-bidadari yang cantik jelita. Allah tampakkan pemuda-pemuda yang siap melayani kapan saja. Sambil Allah berfirman, itu semua adalah jatah kamu kalau kamu dulu mau beriman. Tapi karena kamu tidak beriman, jatah kamu digunakan untuk orang lain. Maka akhir-akhir neraka mengatakan, ya Allah, seandainya kita masuk neraka tanpa pernah melihat surga, itu sudah hukuman. Bagaimana masuk neraka setelah melihat surga, hukumannya lebih berat lagi. Maka dikatakan di dalam surga itu ada lubang yang digunakan oleh ahli surga untuk mengintip ahli neraka. Dan juga di neraka ada lubang yang Allah gunakan untuk memperlihatkan nikmat surga kepada ahli neraka. Ahli surga biar tambah senang lihat musuh-musuhnya hancur. Ahli neraka biar tambah sedih melihat orang yang dulu dimaki-maki ternyata tempatnya lebih tinggi daripada dia. Memang dasar orang ahli neraka itu memang orangnya pikirannya nggak pernah dipakai. Di dunia itu mereka itu ya nggak paham, sampai di akhirat pun nggak paham juga. Ada yang mengatakan waqalu malana la nara rijalan kunna na'udduhum minal asrar attakhadnahum sihriyan am zaghat anhumul absar. Ahli neraka sampai neraka ini sebelum dihukum bilang, tuh mana itu orang-orang buruk-buruk itu yang biasanya kita bilang teroris itu nggak ada di sini. Orang-orang kolot-kolot itu nggak ada, yang suka di masjid itu nggak ada semua ya. Dulu kita caci-caci, kok nggak ada di sini. Oh, mungkin nerakanya lebih dalam daripada kita. Jadi sampai di neraka pun masih tolol aja. Ya karena memang namanya cicak dibakar ya tetap jadi cicak, bukan ada cicak dibakar jadi kambing juga nggak ada. Walaupun mereka sudah dibakar kayak begitu pun tetap saja tidak paham juga. Sampai Allah mengatakan walau ruddu la'adu liman hu'an. Seandainya ahli neraka itu dikembalikan ke dunia, maka tentu mereka akan kafir kembali sambil mengatakan itu neraka itu cuma mimpi saja. Neraka itu cuma mimpi saja. Maka ketika mereka di neraka, mereka mengatakan wa qala alladziina kafaru li hasanati jahannam ad'u rabbakum yu'affif 'anna yawman minal 'adzab. Pada awalnya itu mereka mengatakan, sudah kita di neraka sabar saja, dipukul diam, dihukum diam, tidak usah ngomong.
500 tahun mereka dihukum tidak mengeluarkan satu kata pun. Sabar. Ternyata tidak dikurangi sama sekali. Malaikat bilang, sabar bukan di sini Tuhan. Sabar dulu waktu di dunia sana. Panas-panas sholat ke masjid. Hujan-hujan tetap berangkat sholat. Nah itu sabar. Kalau di neraka sabar walaupun 500 tahun gak ada gunanya. Dulu sabar 5 menit saja begitu tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lebih baik sabar-sabarkan diri kita untuk amal agama daripada harus menyabar-nyabarkan diri kita di dalam api neraka. Insyaallah semuanya tadi. Kalau ngantuk berarti nggak sabar. Masyaallah. Mungkin. Ini masih belum bangun. Bangun. Tangannya turunkan. Biar nggak tidur lagi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya pun dia pun mengatakan lagi, sudah musyawarah lagi. Kita sabar gak ada gunanya, sekarang kita teriak saja, meminta tolong kepada Allah. Maka akhirnya mereka teriak, hukum 500 tahun mereka teriak, tidak dikurangi sama sekali. Seandainya dulu mereka nangisnya itu ketika di dunia, qatratun minad dam tutfi'u biharan minan nar. Satu tetes air mata karena takut kepada Allah bisa memadamkan lautan api neraka. Seandainya mereka nangisnya ketika di dunia, mereka merengek-rengek ketika di dunia, mereka berteriak-teriak, ya Allah ketika di dunia, maka tentu akan ada nilainya. Tapi begitu masuk neraka, mereka baru berteriak, maka semuanya sudah tidak ada nilainya. Maka akhirnya mereka mengatakan, وقال الذين كفروا لحزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. Kami nggak minta keluar nggak mungkin, kami minta diringankan sehari saja ringankan, nggak kuat lagi kami. Maka penjaga nerakanya mengatakan, qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Bukankah dulu para nabi sudah datang, para dai sudah datang, para ulama sudah datang, tapi kalian hanya mentertawakan, kalian tidak mempedulikan, kalian menganggap itu hanya main-mainan, kalian itu hanya anggap omong kosong yang tidak penting untuk didengarkan. Qalu bala qalu fad'u wa ma du'a'ul kafirin illa billah. Doa sana, secapekmu doa, enggak akan ada gunanya. Mereka belum putus asa, tapi sayangnya nggak putus asanya ketika di neraka, keliru. Coba kalau putus asanya nggak putus asa ketika di dunia, masya Allah, pahalanya besar. Akhirnya mereka datang, ya ini malaikat-malaikat yang penjaga ini, malaikat Rusul. Kita akan datang kepada pemimpinnya, malaikat Malik. Wala da'u ya malikul yaqdi alaina rabbuk. Wahai malaikat Malik, mintakanlah kepada Tuhan kami biar kami dimatikan saja. Kami nggak minta diringankan, nggak minta dikeluarkan, nggak minta masuk surga, nggak usah minta itu. Kami minta dimatikan saja. Nggak kuat kami di neraka. Maka malaikat itu diam saja. Mereka teriak itu nggak dipedulikan. Sesuai dengan balasan ketika dulu di dunia azan tidak pernah dipedulikan. Sesuai dengan balasan, ayo Pak ke masjid tidak pernah dipedulikan. Ayo Pak berjuang fisabilillah tidak pernah dipedulikan. Ayo mencari ilmu agama tidak pernah dipedulikan. Semua dicuekkan. Ayo kita bersedekah dicuekkan. Ayo kita melakukan kebaikan-kebaikan, tinggalkan keburukan-keburukan, dicuekkan. Maka dibalas oleh malaikat Malik. Mereka teriak-teriak, dicuekkan. Bukan sehari, 2 hari, dicuekkan 1000 tahun. Jadi teriak itu jawabannya tunggu 1000 tahun. Setelah 1000 tahun apa yang jawab? Qala innakum makithun. Ya, itu aja, enggak usah kemana-mana. 1000 tahun menunggu jawaban yang begitu lama. Jawabannya hanya menambah sakit saja. Akhirnya mereka pun mengatakan, sekarang jadi iman yakin. Tidak ada yang lebih baik daripada Tuhan kita. Tidak ada yang lebih penyayang daripada Tuhan kita. Tidak ada yang lebih pengampun daripada Tuhan kita. Iman yakin kok terlambat. Coba iman yakinnya di masjid, iman yakinnya di pasar, iman yakinnya di musola, di madrasah. Tentu setiap mengucapkan iman yakin, imannya naik, pahalanya naik. Iman yakin kok di neraka. Nah, ada gunanya. Maka akhirnya mereka mengatakan, Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna
وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. Wahai Tuhan kami memang orang celaka, kami orang durhaka, kami ini orang yang tidak menggunakan akal kami. Wahai Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka. Sudah, kami kalau ngulang kami mesti akan betul-betul layak dihukum. Kami tobat betul nih wahai Tuhan kami. Maka apa yang firmankan oleh Allah? Ihsya'u fiha wa la tukallimun. Wahai anjing-anjing neraka, diamlah, jangan bicara dengan aku. Innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fattakhadtumuhum sihriyan hatta ansawtum dzikri. Dulu ada orang-orang yang di Mesir, kalian ketawakan, apa itu? Kurang kerjaan. Malam minggu waktunya di kafe, kok malah di masjid. Kurang kerjaan. Kalian dulu mentertawakan kekasih-kekasihku. Kalian dulu mentertawakan orang-orang yang beriman kepadaku. Kalian dulu mentertawakan wali-waliku. Kalian dulu membohongkan nabi-nabiku. Diam kalian anjing-anjing neraka. Jangan pernah bicara lagi. Maka setelah itulah kata-kata terakhir dari ahli neraka. Mereka sudah tidak bicara lagi. Semua masing-masing dimasukkan dalam peti yang tertutup, tidak bisa melihat satu sama lain, dan di situ terus sampai yang tidak ada akhirnya. Sampai tidak ada akhirnya. Seandainya seluruh dunia ini hadirin yang mulia dikasih biji-biji dari beras, penuhi oleh biji-biji dari beras, dan ada satu burung yang diciptakan untuk mematuk satu beras 1 tahun, berapa tahun habisnya? Berapa puluh triliun tahun baru habis, tapi masih ada habisnya. Tapi hukuman bagi orang-orang yang sudah masuk dalam peti itu adalah hubungan yang tidak ada habisnya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Nah, orang kafir itu tidak ada apa-apa. Kalau akhirnya cuma begitu, kok kita tertarik kepada mereka? Betul-betul kita ini orang yang tidak berpikir. Ini ada orang dielulukan naik mobil yang mewah, tapi menuju tiang gantungan. Semua orang akan merasa kasihan. Hanya orang yang bodoh saja yang ingin dengan dia. Nah, ini orang kafir bukan menuju tiang gantungan, menuju neraka yang selamanya. Kok justru kita bangga-banggakan? Betul-betul kita nggak syukur dengan iman yang diberikan oleh Allah kepada kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya. Orang iman, orang ahli surga, begitu mereka masuk surga di hari Jumat, maka Allah berfirman melalui para malaikatnya, ya ahlal jannah, ya ahlal jannah, inna rabbakum yastadirukum faqumu wahruju ila daril mazid. Wahai ahli surga, Allah ingin bertemu dengan kalian, maka keluarlah dari rumah-rumah kalian menuju Darul Mazid, tempat penambahan anugerah. Maka semuanya berbondong-bondong keluar dari rumahnya menuju satu lapangan yang begitu luas, yang disediakan mimbar-mimbar dari cahaya, kursi-kursi dari emas, kursi-kursi dari perak. Sampai di sana sudah duduk semua, disebarkan minyak wangi yang begitu wangi sekali. Setelah itu, setelah mereka duduk semua, Allah berfirman, Assalamualaikum ya ahlal jannah, Assalamualaikum ya ahlal jannah, Assalam, Rabbukas salam, yukri'ukas salam. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, mengucapkan salam kepada kita. Bagaimana indahnya itu hati. Maka Allah berfirman lagi, aina ibadi. Ali surga menjawab dulu, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini jawaban salam kepada Allah itu bukan waalaikumsalam, karena Allah enggak perlu didoakan. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram.
Allah berfirman lagi, aina ibadiyalladzina ata'uni fi ghaibati wa lam yarawni, aina ibadiyalladzina ata'uni wa lam yarawni. Mana hamba-hambaku dulu yang mereka taat kepada aku padahal mereka belum pernah melihat aku. Wa saddaqu rusuli. Mana hamba-hambaku yang membenarkan rasulku padahal mereka belum pernah lihat akhirat tapi yakin. Mana mereka itu? Saluni bahada yaumul majid. Mintalah. Ini adalah hari tambahan anugerah. Maka akhirnya ahli surga pun sepakat mengatakan anantu bayyid wujuhana wa tu'tiyana ma lam tu'ti ahadan minal alamin. Bukankah engkau sudah mencerahkan wajah kami, meletakkan kami di surga engkau dan memberikan kepada kami perkara-perkara yang tidak pernah engkau berikan kepada siapapun. Maka Allah tetap berfirman, saluni fahada yaumul mazid. Mintalah, ini adalah hari tambahan anugerah. Maka semua ahli surga sepakat karena sudah tidak ada pertengkaran di surga. Orang ahli surga bukan orang yang suka bertengkar. Yang suka bertengkar sudah ketinggalan di neraka kalau tidak tobat. Di surga itu nggak ada satu minta ini, satu minta itu, enggak, semua sepakat. Angqad radina ya Rabbana tarda anna. Wahai Tuhan kami sudah ridho kepada Engkau, maka tolong ridhoilah kami ya Allah, Maka Allah berfirman, uhilla alaikum ridhai fala ashhadu alaikum ba'dahu abada. Aku sudah ridho kepada kalian dan aku tidak akan murka kepada kalian lagi untuk selama-lamanya. Allahumma ja'alna minhum. Tetapi Allah masih ingin menambahi anugerahnya lagi, masih ingin menambahi kenikmatan kepada hambanya yang istimewa ini. Ma'adzalika saluni fahada yaumul majid. Mintalah, ini adalah hari tambahan anugerah. Maka akhirnya ahli surga mengatakan, arina wajhaka nanzur ilaik, ya Allah, kami sudah rindu dengan Tuhan, kami ingin melihat Tuhan. Di dunia orang iman cinta kepada Allah tidak bisa melihat Allah. Di akhirat mereka rindu kepada Allah. Dibukakanlah hijab. Laula qadallahu alaihim alla yahtariku lahtaraku. Kalau seandainya Allah tidak mentakdirkan mereka kuat, maka semua pasti akan terbakar. Saking agungnya nur keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dibayangkan bagaimana bentuknya karena memang tidak ada bentuknya. Tapi kita bisa membayangkan bagaimana nikmatnya. Tidak ada nikmat yang lebih tinggi melebihi nikmat perjumpaan langsung dengan Allah tanpa bisa dibayangkan, tanpa bisa diceritakan bagaimana bentuknya. Allahumma ja'alna minhum. Maka setelah Allah tampakkan zat yang bila kaifin wala misal, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa diserupakan, maka tidak ada seorang pun yang hadir di majlis tersebut illa hadarahu muhadarah, kecuali per orang diajak bicara satu persatu diajak bicara oleh Allah. Kita merasa bangga diajak bicara dengan kepala desa, sebagian bangga diajak bicara dengan gubernur, sebagian bangga diajak bicara dengan calon presiden. Kenapa kita tidak punya cita-cita untuk bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala? Inilah cita-cita yang besar, yang selain itu semua bukan cita-cita yang layak untuk dibanggakan, bukan cita-cita yang layak untuk diusahakan, bukan cita-cita yang layak kita untuk melakukan pengorbanan, karena semua setelah dikumpulkan harus ditinggalkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka per orang diajak bicara langsung kepada Allah. Maka Allah berfirman, atadhkuru ya fulan yauma fa'alta kadza wa kadza. Hei fulan, ingat enggak dulu? Kamu ngantuk aja itu.
li ba'di ghadaratihi di dunya. Allah mengingatkan sebagian kelakuan buruknya ketika di dunia. Diingatkan lagi oleh Allah. Ingatkan. Maka orang tadi mengatakan dengan penuh rasa malu, alam taghfirli ya Rabb. Bukankah engkau sudah memaafkan aku, wahai Tuhanku? Ya, laulam aghfir laka ma askantuka jannati. Kalau aku belum mengampuni engkau, tentu aku tidak akan meletakkan kamu di surgaku. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang mau kita cari dalam majlis ini. Itulah puncak cita-cita hidup kita. Itulah berita besar yang perlu kita tahu. Itulah apa yang harus kita korbankan semuanya. Kalaupun nyawa harus melayang, kalau akhirnya surga Firdaus, nyawa bukanlah harga yang murah untuk ditaruhkan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan mulai malam ini juga bagaimana kita habiskan sisa waktu, umur yang diberikan oleh Allah kepada kita yang tak berapa tahun tidak tahu, atau berapa bulan tidak tahu, atau bahkan berapa hari tidak tahu. Kita niatkan hanya dan hanya untuk taat kepada Allah, hanya dan hanya untuk mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita terus mengamalkan sunnah beliau sampai kapan? Ana faradukum alal aus, sampai kita bisa bertemu langsung dengan beliau, bergandengan tangan beliau, berhadapan kepada Allah bersama-sama dengan beliau. Insyaallah semuanya hadirin. Sempurnanya majlis kita tutup dengan doa sama-sama. Semoga majlis kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an mubarakan, tafarruqana ba'dahu tafarruqan marhuman ma'suma, wa la taj'alna wa la ma'ana wa la fina wa la minna syaqiyyan wa la mahruman. Allahumma ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami, mudahkanlah semua urusan-urusan kami, selesaikanlah masalah-masalah kami, tunaikanlah hajat-hajat kami, ampunilah dosa-dosa kami, maafkanlah kesalahan-kesalahan kami, tutupilah aib-aib kami, tambahlah kekurangan-kekurangan kami, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, bayarlah hutang-hutang kami, tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan, murni anugerah-Mu ya Allah. Ya Allah, hidupkanlah kami semua dalam iman dan Islam, matikanlah kami semua dalam iman dan Islam, hidupkanlah kami semua dalam ridha-Mu, matikanlah kami semua dalam ridha-Mu, hidupkanlah kami semua ya Allah dalam memperjuangkan sunnah Rasul-Mu, matikanlah kami semua dalam memperjuangkan sunnah Rasul-Mu ya Allah, tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan, murni anugerah-Mu ya Allah. Berikanlah kepada kami semua ya Allah iman yang sempurna, yang tidak ada kufur lagi setelahnya, yakin yang mantap, yang tidak ada keraguan lagi setelahnya, ilmu yang bermanfaat, yang tidak ada kebodohan lagi setelahnya, keturunan-keturunan yang saleh yang membantu kami untuk taat kepada Engkau ya Allah, tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan, murni anugerah-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, kita lepas beliau, mohon izin beliau dan rombongan langsung kembali melanjutkan perjalanan sesuai dengan jadwal yang sudah disusun. Sementara kita semua jamaah mohon untuk berada di tempat. Insya Allah nanti akan ada tafsir mimbar untuk semua jamaah-jamaah yang siap keluar dari majelis ini, insya Allah. Saya selaku pembaca dari awal hingga akhir mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah limpahkan keberkahan kepada kita.